Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat pada seperti biasanya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum rangkaian ibadah salat Jumat dimulai, ada beberapa maklumat yang perlu disampaikan dari DKM Al-Haqqul Mubin Sunter. Yang pertama, tentang keuangan masjid. Saldo kas masjid per tanggal 13 Mei adalah sebesar Rp24.030.000. Infak Jumat pada tanggal 15 Mei sebesar Rp3.485.000. Jadi total pemasukan satu pekan terakhir sebesar Rp27.515.000. Dan untuk pengeluaran sampai tanggal 21 Mei 2026, yang pertama operasional Jumat tanggal 15 Mei Jumat kemarin sebesar Rp1.600.000. Yang kedua, operasional masjid bulanan sebesar Rp7.150.000. Yang ketiga, untuk takjil Senin sebesar Rp800.000. Yang keempat, operasional kajian Kamis sebesar Rp1.500.000. Jadi total pengeluaran selama satu pekan terakhir sebesar Rp11.050.000. Jadi saldo kas per Jumat pagi ini adalah sebesar Rp16.465.000. Maklumat yang kedua, kami DKM Al-Haqqul Mubin Sunter mengajak dan menghimbau kepada seluruh jamaah masjid untuk mari kita hadiri bersama kajian yang diadakan oleh DKM Al-Haqqul Mubin Sunter, di mana untuk waktunya adalah setiap hari Kamis sore ba'da pulang kerja shift 1. Adapun untuk tema pekan pertama adalah fikih ibadah perspektif 4 imam mazhab. Untuk pengisinya adalah Ustadz Dr. Haji Rahmawan Oktavianto LCMA. Sedangkan untuk tema pekan kedua adalah Sirah Nabawi dengan pengisi Al-Ustadz Profesor Dr. Andriansa. Dan untuk pekan ketiga dengan tema Kitab Riyadhus Shalihin dengan pengisi kajian Ustadz Ali Junifar Ali LCMA. Dan untuk pekan keempat akan diisi oleh Al-Ustadz Faisal Abdul Aziz Arbi LCMA dengan tema kajian tafsir surat-surat pilihan. Maklumat berikutnya, yang bertugas sebagai khatib dan imam pada Jumat siang hari ini adalah Al-Ustadz Haji Nur Rahman dengan tema kurban bukti syukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan untuk muazin adalah Al-Ustadz Wahyu Miraj. Maklumat berikutnya, Dewan Masjid bekerja sama dengan Rumah Zakat
insya Allah kembali mengadakan hitanan massal yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 dengan total sebanyak 450 peserta yang akan dilaksanakan di Plan 3 Cikarang dan klinik-klinik yang sudah ditunjuk oleh Dewan Masjid dan Rumah Zakat. Untuk Plan Sunter mendapatkan kuota sebanyak 45 peserta. Dan alhamdulillah saat ini untuk kuota Plan Sunter sudah terpenuhi. Maklumat berikutnya, kami mengimbau kepada seluruh jamaah untuk melihat sop-sop terdepannya. Ayo kita isi dulu sop-sop yang terdepan. Dan kepada jamaah yang membawa handphone atau alat telekomunikasi, tolong dicek lagi dan pastikan sudah disilentkan atau dinonaktifkan sementara agar ibadah sholat Jumat kita lebih khusyuk dan lebih tertib. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadina wa tatam sallallahu. Atisina Muhammad sallallahu. وبزلهم من رسول محمد اللهم صل وسلم على سيدنا إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين عما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan Jumat hari ini Allah masih berikan kepada kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmatnya adalah nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Dengan dua nikmat itu pula Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan semua yang dikumpulkan di tempat ini dikelompokkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, qudwah umat manusia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umat yang istiqamah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin.
Masalah muslimin saudara sekalian sedang Jumat yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada di bulan yang sangat luar biasa mulia di sisi Allah. Ini bulan Dzulhijjah. Bulan yang disebut sebagai bulan-bulan haram di antara bulan haram yang lain. Bulan yang dimana awal bulan sampai 10 hari pertama ekivalen dengan 10 hari di akhir bulan Ramadan. Bahkan kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu tidak seperti kemuliaan di 10 hari akhir bulan Ramadan. 10 hari bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW melakukan i'tikaf 10 hari penuh. Karena begitu mulianya malam-malam tersebut. Dan di antara 10 hari penghujung bulan Ramadan tersebut adalah malam-malam ganjil yang lebih utama. Dan di antara malam-malam ganjil tersebut ada yang lebih utama lagi, yaitu malam tanggal 27 Ramadan. Sedangkan bulan Dzulhijjah Allah menyebutnya dalam Al-Quran wal fajr walayalin ashar, 10 hari 10 malam di bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah itu afdalnya bukan hanya di malam ganjil saja, wasyaf'i wal batar, yang genap bagus, yang ganjil juga bagus. Bahkan ada giat puasa sunnah di bulan Dzulhijjah ini yang lebih afdal segala puasa sunnah yang ada sepanjang tahun, yaitu puasa Arafah. Puasa sunnah Arafah, Nabi SAW mengatakan akan menebus dosa-dosa kita 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Luar biasa. Dan ma'asyiral muslimin, di bulan-bulan ini juga, di bulan Dzulhijjah ini pula, di tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, Allah memerintahkan kita untuk berkurban. Dan kurban ini merupakan syariat yang sangat luar biasa. Yang pertama kali disyariatkan adalah untuk Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabi dari seluruh para Nabi. Disebut bapaknya para Nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa. Dan ini menjadi sunnah bagi kelanjutan umat mukmin sampai hari ini, dan menjadi sesuatu yang dianjurkan bagi siapapun, semua mukmin harus bisa menunaikan ibadah ini. Para ulama berbeda pendapat, kurban ada yang mengatakan wajib dan juga ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Namun sebagian ulama menyebutkan ini bisa jadi wajib karena berbanding lurus dengan perintah sholat. Allah mengingatkan kepada kita semua dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu ya Rasulullah dengan nikmat yang banyak. Seolah-olah Nabi ada yang alpa dalam urusan mensyukuri nikmat, padahal Nabi tidak pernah alpa dalam hal itu. Kenapa demikian Allah turunkan kalimat semacam itu kepada baginda Nabi Muhammad? Karena pada saat itu Rasulullah SAW mendapatkan musibah dengan meninggal anak laki-lakinya. Dalam riwayat disebutkan yang namanya Ibrahim, dan riwayat lain disebutkan yang namanya Qasim. Anak laki-laki Nabi Muhammad ada 3 meninggal dunia usia yang sangat belia, masih bayi. Ada yang 8 bulan, ada yang 1 8 bulan, seterusnya. Belum sampai 2 tahun meninggal dunia. Sehingga orang-orang kafir Quraisy menyebut baginda Nabi Muhammad dengan sebutan abtar, terputus. Apa yang terputus? Terputus keturunannya. Nabi disebut orang yang tidak punya keturunan. Karena dalam pandangan kafir Quraisy saat itu, bahkan kaum muslimin sebagian besar,
Sampai hari ini yang namanya bin itu kepada bapaknya. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya. Maka Nabi ketika anak laki-lakinya meninggal dunia disebut oleh orang-orang kafir Quraisy dengan sebutan Abtar. Betapa sedihnya. Karena Nabi tidak ada lagi keturunannya laki-laki, sehingga binnya tidak kepada bin Nabi Muhammad SAW. Maka Allah katakan, Inna syani'aka huwal abtar. Ya Rasul, bukan engkau yang terputus keturunannya, mereka yang terputus. Tidak ada lagi keturunan orang-orang kafir Quraisy sampai hari ini. Sedangkan keturunan bagi Nabi Muhammad SAW sampai hari ini masih Allah jaga, masih Allah pelihara. Bahkan nanti yang bersama Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal, yaitu Imam Mahdi. Disebutkan mereka, beliau Imam Mahdi adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keturunan Nabi tidak terputus. Allah jawab, Inna syani'aka huwal abtar. Lalu mengapa Allah mengungkit bahwa kenikmatan yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad begitu besar, begitu banyak? Allah mengingatkan, jangan mendramatisir ketika kita mendapatkan musibah. Jangan mendramatisir berkepanjangan sedihnya. Jangan. Kalau nikmat Allah diambil satu, contohnya kepada Muhammad, anaknya meninggal dunia dalam usia belia, lalu sedih, bukan tidak boleh, tapi nggak boleh berlarut-larut. Kenapa? Karena nikmat Allah yang lain begitu banyak. Jangan ingat-ingat nikmat yang Allah ambil cuma sedikit, sedangkan nikmat Allah yang diberikan begitu banyak. Mengapa kamu tidak pikirkan nikmat yang banyak? Sehingga di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman Allah berkali-kali berfirman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat apa lagi engkau dustakan? Karena begitu banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan cenderung mendustakan nikmat Allah. Nabi Muhammad diperintahkan Allah mensyukuri nikmat yang Allah berikan begitu besar, termasuk nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kemenangan, nikmat kaum muslimin menjadi umat yang terbaik di antara umat yang lain, kuntum khairu ummah, dan seterusnya. Itulah nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat diturunkannya kitab suci Al-Quran sebagai pembenar dari kitab-kitab yang lain. Ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, penyempurna dari semua kitab suci yang lain. Sebuah kenikmatan yang besar. Maka Allah minta mensyukur nikmat tersebut. Dengan cara apa? Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu. Jangan cuma sekedar formatif. Jangan sekedar rutinitas. Tapi jadikan solatnya berkualitas. Betul-betul karena Allah. Fasalli li rabbika. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa salat yang berkualitas itu bagusnya adalah khusyuk, sebagaimana Allah katakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman, mereka yang khusyuk salatnya. Lalu ketika Imam Al-Ghazali menyebutkan, kalau Anda ingin melihat orang-orang yang khusyuk sholatnya, maka perhatikan sholatnya dari salam ke takbir, bukan dari takbir ke salam. Artinya, sholat bukan hanya sekedar formatif, tapi yang paling penting bagaimana mewujudkan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupan. Dan baginda Nabi Muhammad adalah orang yang paling pandai mengaplikasikan sholat dalam kehidupan sehari-harinya. Masa muslimin rahimakumullah, di antara kualitas salatnya Nabi Muhammad, pernah Sayyidatuna Aisyah melihat Nabi Muhammad dalam tidur, kemudian dia bangun, tidur dia bangun, Nabi Muhammad tetap dalam kondisi berdiri, dalam kondisi salat. Padahal mestinya pada malam itu tidur bersama Sayyidatuna Aisyah. Tapi Sayyidatuna Aisyah melihat Rasulullah ketika terbangun masih salat, tidur lagi dan terbangun ketika masih salat.
Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasul, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu tahu lalu yang tak akan datang? Dosa yang telah lalu dan yang akan datang sudah Allah hapus ya Rasul. Ya Rasul, bukankah engkau telah dijamin surga oleh Allah SWT? Naam. Mengapa kau lakukan sholat sedemikian rupa hingga kakimu bengkak-bengkak? Maka Nabi bersabda, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tak boleh suka, tak boleh senang kalau aku melakukan itu karena bersyukur kepada Allah? Luar biasa. Jadi nggak pernah ada beban sholat menghadap Allah dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, wanhar, dan berkurbanlah. Inilah yang sehingga para ulama mazhab yang 4 dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Hanafi dan Imam Maliki, menyebut bahwa kurban itu hukumnya wajib. Kalau wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kenapa wajib? Karena Allah memerintahkannya berbanding lurus dengan sholat. Fasalli li rabbika wanhar. Kalau sholat yang 5 waktu Allah perintahkan wajib, maka kurban juga wajib. Karena menggunakan wawu atof. Wawu yang melibatkan satu kata sebelumnya dengan satu kata sesudahnya. Nggak bisa dipisahkan. Orang yang sholat nggak berkurban, dipertanyakan sholatnya. Orang yang kurban tidak sholat, maka tidak akan mungkin diterima kurbannya. Karena itu harus bersamaan, harus simultan. Karena itu juga ma'asyiral muslimin rahimahullah, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memiliki uang, yang memiliki kemampuan, yang punya tabungan cukup untuk berkurban di tahun ini, lalu dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Nggak boleh dekat-dekat musolah kami, kata Nabi Muhammad. Orang yang punya tabungan, punya uang cukup untuk berkurban, tapi dia tidak mau berkurban, maka kata Nabi, nggak boleh dekat-dekat musolah kami. Apalagi masuk bersama Nabi Muhammad sholat berjamaah, nggak boleh. Inilah para ulama menyebutnya sebagai hukumnya wajib. Walaupun wajib atau fardu itu dibagi 2, fardu kifayah dan fardu ain. Kalau fardu ain setiap individu kita maka wajib. Kalau kita tidak berkurban maka dosa. Kalau fardu kifayah, jangan sampai satu rumah tangga kita, satu keluarga kita, katakan ada 5 orang, ibu, ayah dan anak 3, jangan sampai satu pun nggak ada yang berkurban. Kalau ada satu orang yang berkurban, maka gugurlah dosa-dosa keluarga yang lain. Ini fardu kifayah. Tapi Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa kurban hukumnya fardu, hukumnya sunnah muakkadah, bukan fardu, tapi sunnah muakkadah. Artinya khusus bagi mereka yang punya kemampuan saja. Yang tidak mampu dia tidak berdosa. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka mari kita sempatkan, kita niatkan, kita wujudkan tahun ini kita bisa berkurban. Karena kita belum tentu ketemu dengan tahun yang akan datang. Dan ketahuilah, Nabi mengatakan di hari nahar tersebut, di hari Idul Adha, tidak ada amalan anak Adam yang paling afdal, yang paling mulia, kecuali menyembelih hewan kurban. Setiap bulu-bulu yang ada di hewan kurban tersebut, dia akan menjadi satu kebajikan di satu bulunya. Maka luar biasa, orang yang berkurban itu sebagaimana asal kata kurban itu adalah qarabu, dekat. Maka orang yang berkurban insya Allah dia dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, maka semua keinginannya akan dikabulkan. Bahkan yang tidak dimintanya Allah akan penuhi. Kalau Allah dekat kepada hambanya, maka yang Allah inginkan adalah hamba itu mendapatkan ridha Allah dan mahabbahnya. Semoga Allah berkenan memampukan kita dan keluarga kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, bukan hanya sekedar sholat, tapi sholat yang berkualitas. Lalu kemudian juga kita berkurban di setiap tahun, yaitu di bulan Zulhijjah tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 4 hari raya Idul Adha dirayakan, agar kita bisa menyembelih hewan kurban di antaranya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Na'am.
Kita sudah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallima taslima. Adada ma ahata bi'ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ani sahabati ajma'in wa 'ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fadallahu ta'ala fil kitabil karim. Fadallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua kita akan menutup bersama-sama dengan berdoa. Namun sebelum berdoa, khatib ingatkan kembali, kesempatan kurban ini berlaku di setiap tahun bagi siapapun mereka beriman, bagi siapapun dia pengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi Rasulullah SAW meninggal pun dia berwasiat kepada Sayyidatuna Fatimah, kepada suaminya Ali bin Abi Thalib. Setiap Idul Adha, di hari nahar atau di hari syuruk tasyrik, ya di tasyriknya, maka mohon dikurbankan untuk dirinya. Karena itu Sayyidina Ali tidak pernah kurang dari 2 ekor dia berkurban, 1 buat dirinya dan 1 buat baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai demikian luar biasanya kurban itu, baginda sampai berpesan untuk selalu dipotongkan, disembelihkan, dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Saudara sekalian, kurban ini diberikan kepada orang lebih banyak daripada buat dirinya. Dirinya hanya mendapatkan 1/3, sedangkan buat orang lain 2/3. Mungkin banyak yang berkata bahwa banyak yang diberikan pada orang lain daripada buat dirinya. Betul. Kalau boleh kita lihat secara real demikian. Tapi ketahuilah bahwa apa yang kita berikan kepada orang lain itu yang sebenarnya buat kita. Kurban yang kita berikan pada orang lain berarti sesungguhnya itu yang akan kita bawa besok di yaumul kiamah, bukan yang kita makan. Yang kita makan hanya bisa menjadi daging, sebagian akan menjadi kotoran. Sedangkan yang kita berikan itu akan menjadi investasi kita besok di yaumul kiamah. Luar biasa. Ibadah kurban bentuk syukur yang sangat nyata. Ini merupakan wasiat dari Allah agar kita baik secara vertikal, fasalli li rabbika, kepada Allah, wanhar, dan baik secara dimensi horizontal, baik kepada sesama manusia untuk saling berbagi. Kiranya Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman, khususan fi Filistin, fi Gaza, fi biladina, fi biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din waj'al da'irata 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.